Ya, shalom para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi. Ya, sekali lagi pada hari ini, yaitu 15 hari bulan 11. Bersamaan hari Ahad. Ya, jam 10 pagi. Ya, terima kasih diucapkan dan syukur karena di atas kebaikan Tuhan. Tuhan sangat baik ya kepada kita semua. Saya akan Tuhan sentiasa memberi berkat, mempercukupkan semua keperluan kita, khususnya di musim PKPB. Ya, jadi saya berharap ya pada pagi ini kita semua berada dalam keadaan baik-baik, ya diberkati oleh Tuhan, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan. Dan pada pagi ini, ya sebelum saya pergi ke Komsel pada pagi ini, yaitu jam 2 pagi, jam 2 petang, ya jam 2 petang. Jadi ya saya sangat percaya dan berharap bahwa semuanya berjalan dengan baik atas penyertaan Tuhan. Dan tak lupa juga pada pagi ini sekiranya ada gereja-gereja yang masih buka di Tanah Semenanjung, baik Sabah Sarawak, ya untuk memulakan ibadah pada pagi ini, ya saya juga ucapkan selamat beribadah kepada mereka yang uh, telah membuka gereja mereka sesuai persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pihak pemerintah. Jadi ya saya tetap bersyukur walaupun gereja kita tutup ya selama sebulan ini, ya kita juga bersyukur karena kita percaya bahwa pelayanan Tuhan itu sangat luas dan Tuhan akan membuka ruang, peluang, kesempatan yang ada dalam berbagai-bagai cara untuk melayani Tuhan, ya baik lawatan, komsel, perkongsian, ya kebaikan-kebaikan Tuhan lewat media massa dan apa saja. Dan saya percaya khotbah pada pagi ini adalah khotbah yang sangat baik bagi setiap kehidupan orang Kristen, khususnya di Tanah Semenanjung ini, baik Sabah Sarawak. Ya, karena pada pagi ini ya tema khotbah saya yaitu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya mengambil ayat ini di Mazmur Daud, ya atau Mazmur 128 ayat pertama dan sampai ke-6. Jadi para sahabat pelayanan yang dikasihi Tuhan dan dirahmati Tuhan, mari pada pagi ini ya kita membuka bersama-sama firman Tuhan ini. Mereka yang menyertai saya, bahkan yang akan menyertai saya nanti, ya di Mazmur 128 ayat yang pertama dan sampai ke-6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur pada pagi ini Tuhan, karena sekali lagi Tuhan, ya hamba-Mu ini dipertemukan dengan para sahabat pelayanan melalui media massa. Dan hamba-Mu ini percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang dikongsikan lewat daripada Alkitab ini, sesuai dengan karya-Mu Tuhan, kehendak dan rencana-Mu di atas muka bumi ini, khususnya kepada setiap manusia. Hamba-Mu ini percaya Tuhan, bahwa firman Tuhan ini tidak akan kembali sia-sia. Bahkan firman Tuhan ini akan bercambah, akan memberkati banyak orang di luar sana yang mendengarnya. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi ini Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa, yang berdohlat dalam kehidupan hamba ini. Berkati hamba-Mu ini dengan kasih karunia, penyertaan Roh Kudus, hikmat, akal budi pengetahuan, supaya semuanya Tuhan disingkapkan Tuhan lewat firman ini,
dan Engkaulah Allah yang sedang berbicara, yang menyampaikan kepada para anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, dan mereka senantiasa berada di jalan yang telah Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau Allah yang layak menerima pujian penyembahan, yang layak menerima kesyukuran, yang layak menerima yang terbaik daripada kami, yaitu pemberitaan kabar baik Injil-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita katakan amin. Haleluya. Ya, kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, dan ini merupakan satu kitab yang ditulis dengan cara simbolik. Ya, ada pemaknaan di sebalik kata, di sebalik semua ayat ya. Karena firman Tuhan Mazmur Daud ini merupakan tulisan para bangsawan, saya pikir seperti itu. Karena Daud itu merupakan seorang raja. Tapi pada masa yang sama saya percaya dia juga merupakan sebahagian daripada para bangsawan di zaman dia. Karena dia memiliki intelektual yang sangat bagus di dalam penulisan-penulisan seperti Mazmur Daud ini. Ini adalah kata puisi atau sajak yang telah ditulis oleh beliau sendiri, dan sehingga akan diterjemahkan di dalam banyak bahasa. Jadi saya percaya ini merupakan satu dorongan atau nasihat yang terpenting dan terbaik bagi kaum Israel di zaman itu. Dan sehingga ke hari ini ayat-ayat Mazmur Daud ini menjadi ayat-ayat yang penuh kuasa, yang banyak mendorong orang Kristen dan membantu orang Kristen untuk bertumbuh dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka sebagai seorang Kristen. Jadi tema kita pada pagi ini sekali lagi saya ulangi, keluarga yang diberkati. Nah, saya percaya setiap orang Kristen mereka memang berkehendaki, menginginkan, bercita-cita, dan mereka mengkehendaki, menginginkan, bercita-cita ataupun mengimpikan sesuatu keluarga yang lebih baik, lebih sempurna. Dan tiada satupun keluarga orang Kristen di muka bumi ini yang menginginkan keluarga dia porak-poranda, keluarga dia bermasalah, keluarga dia berada di dalam keadaan yang bermasalah, bersusah, baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam hubungan sesama. Karena setiap keluarga Kristen ini mereka menginginkan yang terbaik daripada keluarga mereka. Dan sebab itulah tertulisnya kitab Mazmur Daud ini, yang Daud sendiri tujukan kepada keluarga orang Israel, kepada semua suku Sakat daripada kaum Israel itu, supaya mereka juga memperolehi kebahagiaan yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Jadi mari kita lihat ayat yang pertama ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, apa yang dikatakan oleh Daud di sini? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalannya yang ditunjukkannya. Nah, jadi ada dua sisi di sini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang pertama di sini, kebahagiaan itu dapat dicapai apabila sesebuah keluarga itu takut akan Tuhan. Apabila mereka takut akan Tuhan, tunduk akan Tuhan, dan mereka menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, mereka akan memperoleh kebahagiaan. Nah, inilah yang ada di dalam keluarga Daud itu sendiri. Dan kenapa anaknya Salomo sangat-sangat diberkati. Karena dia memiliki ketakutan dan ketundukan kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya kehidupan dia jatuh atas kelalaiannya sendiri. Tapi pada masa yang sama, saya tidak mau memperkatakan tentang kesilapannya sebagai manusia biasa. Semua orang pun mengalami kesilapan yang sama. Tapi pada masa yang sama,
Rahasia daripada keberkatan, rahasia daripada kemakmuran hidupnya adalah dia tunduk dan takut akan Tuhan. Nah, inilah rahasia yang dipegang oleh keluarga Daud. Sebab itulah keluarga Daud sangat diberkati. Dan inilah rahasia yang dipegang oleh kaum Israel di zaman itu, yaitu mereka takut akan Tuhan. Dan kenapa firman Tuhan ini berbicara seperti itu? Saya percaya Daud juga melihat, ya, orang Israel yang berada di dalam kondisi keadaan, tekanan, permasalahan keluarga dan sebagainya. Dan mungkin disebabkan itulah Daud menulis perkara ini ditujukan kepada kaum Israel. Ya, karena tiada jalan lain untuk menjadi bahagia, untuk mendapatkan kebahagiaan itu selain tunduk dan takut akan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang dapat memberi kebahagiaan total kepada setiap keluarga orang Kristen. Dan sebab itulah Daud menulis perkara ini, supaya orang-orang Israel, keluarga-keluarga Israel di zaman itu, mereka memahami kepentingannya tunduk dan takut akan Tuhan itu. Karena hanya mereka yang takut akan Tuhan saja yang akan mendapat berkat. Sebab kalau kita tidak takut dengan Tuhan, sudah pasti kita akan berani melawan Tuhan. Nah, orang-orang yang berani melawan Tuhan ini, sukarnya mereka memperoleh berkat, berbanding dengan orang-orang yang takut dan tunduk akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sebab itulah firman Tuhan ini berbicara, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup menurut jalan Tuhan akan ditunjukkannya. Setiap keluarga yang hidup mereka dalam menurut jalan Tuhan itu, mereka akan menemukan jalan keberkatan, kebahagiaan dalam keluarga mereka. So, firman Tuhan ini berbicara, apabila sebuah kehidupan keluarga itu menurut jalannya Tuhan, petunjuknya Tuhan, maka Tuhan akan membuka berkat, menunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Kenapa banyaknya keluarga kandas di tengah jalan? Pernikahan tidak bertahan lama. Dan kenapa banyak keluarga porak-poranda di tengah jalan? Penceraian berlaku, kucak kacir, ya, anak lari dari rumah dan sebagainya. Kenapa benda ini berlaku? Disebabkan yang pertama, keluarga itu tidak ada ketakutan kepada Tuhan. Dan yang kedua, keluarga itu, ya, tidak hidup menurut jalannya Tuhan. Mereka hidup menurut jalan mereka sendiri. Nah, kenapa Mazmur Daud menulis tentang perkara ini kepada orang Israel? Dan saya percaya, ya, ada segelintir atau sebagian kecil daripada keluarga orang-orang Israel ini tidak lagi menurut jalan Tuhan, tapi mereka menurut jalannya sendiri, jalan kefasikan, jalan yang tidak benar yang membuatkan mereka berdosa. Dan sebab itulah Daud menegur mereka lewat daripada kitab Mazmur ini. Dan bahkan saya percaya Daud juga, ya, bukan saja menulis kitab Mazmur ini, tapi Daud juga secara lisan, ya, secara komunikasi dengan mereka, memberitahu mereka dengan depan-depan, secara terang-terang di hadapan mereka tentang kebenaran firman Tuhan ini yang ditulisnya ini kepada keluarga Israel itu sendiri. Nah, sebab itulah jalan kebahagiaan itu harus menurut, ya, jalan Tuhan atau perintah Tuhan. Bala Tuhan dapat menunjukkan jalan keberkatan, jalan yang benar, jalan-jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Hanya ikut Tuhan saja setiap keluarga orang percaya, orang Kristen dapat menerima berkat. So, kita sudah melihat dalam puluhan tahun kita menjadi Kristen, dalam 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih, keluarga Kristen yang jatuh ini karena mereka tidak menurut jalan Tuhan. Mereka mengikuti jalannya sendiri. Dan akhirnya mereka jatuh di tengah jalan. Kebahagiaan hancur. Karena Tuhan tidak ada di situ, di dalam keluarga itu. Bahkan mereka tidak takut Tuhan. Bahkan mereka tidak mendengar nasihat Tuhan. Bahkan mereka tidak mau ikut jalan Tuhan. Akhirnya apabila mereka ikut jalan sendiri, nah, keluarga itu, ya, jatuh. Keluarga itu hancur kebahagiaannya di tengah jalan. Nah, inilah nasihat Daud ini kepada keluarga-keluarga Israel, sehinggalah pada hari ini ia menjadi nasihat kepada kita semua. Ayat kedua,
apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baliklah kepadanya. Nah, apa kata Daud di sini? Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, apabila engkau memakan hasil jerih payah, tanganmu berbahagialah engkau dan baliklah keadaanmu. Nah, keluarga-keluarga yang diberkati ini, apabila mereka bekerja ya dengan jerih payah mereka, dengan usaha titik peluh mereka, apapun pekerjaan mereka, karena mereka ini ada ketakutan kepada Tuhan, mereka ada ketakutan, ada ketundukan kepada Tuhan. Jadi apabila mereka ada ketundukan dan ketakutan kepada Tuhan, bukan saja Tuhan menunjukkan jalan kepada mereka, bahkan Tuhan akan memberkati setiap tangan mereka yang mereka guna pakai di dalam pekerjaan mereka. Dan bukan itu saja, kebahagiaan mereka itu datang memulihkan keadaannya. Mungkin selama ini kan banyaknya keluarga-keluarga bekerja bertungkus lumus berada di perantauan sampai mati-mati kerja, namun mereka tidak pernah bahagia. Mereka tidak pernah berkecukupan walaupun gaji mahal dan sebagainya. Kenapa tak diberkati tangan ini yang bekerja? Karena satu masalah mereka ini, mereka tidak takut dengan Tuhan. Mereka tidak menurut jalan Tuhan. Jadi segala berkat, segala rezeki yang mereka dapat itu tidak bermanfaat, tidak memberkati keluarganya, bahkan tidak cukup dan sebagainya. Bahkan utang pun bertambah. Sentiasa bermasalah tentang keuangan. Nah, ini orang-orang yang jauh daripada Tuhan, adalah orang-orang yang tidak memberi kepada gereja, adalah orang yang tidak menolong pelayanan, adalah orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Nah, sebab itulah tulisan Mazmur Daud ini berbicara tentang hasil jerih payah, tentang pekerjaan keluarga-keluarga di masa itu. Dan saya percaya mereka sentiasa ada masalah ekonomi di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Karena apa? Ya, mereka tidak ada ketakutan untuk Tuhan. Bahkan mereka tidak mengembalikan persepuluhan, tidak menolong pelayanan. Semua penghasilan mereka itu adalah berkat yang datang daripada Tuhan, yang seharusnya mereka kembalikan kepada Tuhan. Nah, sehingga ke hari ini banyaknya keluarga orang Kristen tak diberkati. Kenapa tak diberkati dengan kebahagiaan di dalam jerih payah dalam pekerjaan dia? Kenapa dia tak dapat menggunakan sebaik mungkin seluruh berkat yang ada itu di dalam jerih payah dan pekerjaan dia? Karena mereka tidak takut dengan Tuhan. Mereka tidak ikut jalan Tuhan. Mereka ikut jalan mereka sendiri. Seperti seorang pemabuk dan perokok. Seperti kaki jole, kaki boros dan sebagainya. Mereka tidak ikut jalan Tuhan. Mereka ikut jalan mereka sendiri. Sebab itulah mereka bermasalah keuangan. Nah, sebab itulah firman Tuhan ini berbicara, apabila engkau memakan hasil jerih payah, tanganmu berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya, saya percaya apabila kita ikut jalan Tuhan, kita bekerja dengan cara yang halal, dengan cara yang betul, kita akan dapat ya berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan akan mengembalikan kebahagiaan keluarga kita. Tuhan akan mengembalikan kecukupan dalam keluarga kita, karena hasil daripada tindakan pekerjaan kita yang benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan. Dan sebab itulah kita memperoleh berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Wow, luar biasa saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Apa kata Mazmur Daud ini? Ia mengatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ya, anggur ini sangat penting. Kenapa Alkitab suka menggambarkan anggur? Sebab kaum Israel kan anggur ini merupakan ya satu tanaman yang sangat penting. Ya, beribu tahun lamanya kan tanaman ini yang telah ya dimulai oleh kaum ini sendiri. Ini sangat penting. Ya, karena dia merupakan satu simbol. Ya, simbol dalam keagamaan, ya,
dalam upacara dan apa sahaja yang berkaitan tentang ya adat Yahudi atau kaum Israel itu sendiri. Ya, sangat penting. Nah, itulah sebab Mazmur Daud ini menggambarkan ya seorang istri itu yang takut dan tunduk akan Tuhan, itu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah, dia cakap. Nah, ini menyentuh tentang para istri orang percaya. Seorang istri itu harus benar. Ya, seorang istri itu harus tunduk takut akan Tuhan. Seorang istri itu adalah istri yang taat kepada suami. Istri yang menghormati, menghargai semua suami. Istri yang sentiasa menyokong pelayanan. Dan istri yang penuh dengan ya kebaikan hati, ya kehidupan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Dan digambarkan oleh Mazmur Daud di sini ini seperti anggur. Ia merupakan penting dalam keluarga, dalam sebuah rumah itu. Nah, itulah sebab ya sang istri memain peranan penting dalam keluarga. Karena ia digambarkan seperti anggur. Maka kata firman Tuhan di sini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Seperti pohon sang anggur yang subur di dalam rumahmu, dia cakap. Nah, kalau para istri mau diberkati dan menjadi berkat kepada keluarga, kepada anak-anak, dia seharusnya adalah orang yang tunduk dan takut akan Tuhan. Adalah orang yang penting di dalam pelayanan keluarga itu juga. Karena dia adalah pembantu suami dia. Sebab itulah Mazmur Daud menyentuh tentang perkara ini. Mereka juga berhasil dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, kalau mereka memiliki ketundukan dan ketakutan akan Tuhan. Jadi dalam keluarga ini, mereka ini merupakan seperti anggur, kata firman Tuhan. Jadi kalau digambarkan seperti anggur itu, ia merupakan ya seorang istri atau pembantu dalam keluarga itu yang terpenting. Kenapa? Sebab ia subur di dalam rumahmu, dia cakap. Ya, jadi subur ini menggambarkan tentang satu pertumbuhan. Satu kebaikan, bahkan pertumbuhan. Nah, di dalam keluarga itu, istri itu perlu ada pertumbuhan. Ya, pertumbuhan ini luas maksud dia. Ya, baik cara dia bercakap, cara dia berpikir, ya cara dia mengurus rumah tangga, mengurus pelayanan dia, pekerjaan dia. Ya, sebab dia penting dalam keluarga itu. Dan di dalam keluarga itu sangat memerlukan dia. Nah, sebab itulah ia subur di dalam rumahmu, dia cakap. Jadi para sahabat pelayanan ya yang masih bujangan pada saat ini, ya carilah istri yang seperti anggur. Ya, yang boleh tumbuh subur di dalam kehidupan rumah tanggamu. Yang menghasilkan penghasilan yang luar biasa, penghasilan yang membahagiakan rumah tanggamu. Pasti itu kita akan temui apabila kita berada di dalam wilayah pelayanan, dalam ketundukan ketakutan akan Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan akan memperoleh berkat-berkat pasangan, khususnya orang-orang bujang yang terbaik Tuhan beri. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Wow, luar biasa. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun, kata Mazmur Daud. Kalau keluarga itu ada ketundukan dan ketakutan kepada Tuhan, ini pohon zaitun ini sebenarnya akan sudah ribuan tahun. Di zaman Yesus pun sudah ada pohon zaitun yang diolah jadi minyak, jadi obat dan sebagainya. Ya, merupakan satu tumbuhan yang sangat penting pada kaum Israel sehingga ke hari ini. Sangat penting. Dan sebab itulah digambarkan oleh Mazmur Daud di sini, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun, dia cakap. Jadi memain peranan juga perkara ini, khususnya kepada anak-anak. Apabila keluarga itu ada ketundukan, ada ketakutan di dalam Tuhan, anak-anak ini akan menjadi berkat seperti tunas pohon zaitun. Bayangkan pohon zaitun itu, tunas dia itu akan bercompo banyak, ya dengan suburnya, dengan megahnya, luar biasanya. Ya, apabila dia dijaga dengan baik, dengan rapi, ya, dengan penuh cinta kasih sayang. Ya, kalau pohon zaitun ini boleh dijaga dengan baik,
Apa yang digambarkan oleh Mazmur Daud, saya akan mendatangkan hasil yang luar biasa, apatah lagi anak-anak dalam keluarga orang percaya. Kalau dijaga dengan baik, ya disiram dengan firman Tuhan, ya dijaga dengan baik, ya didoakan, diserahkan kepada Tuhan untuk lindungi, diberkati, ya, dan semuanya ya dibawa di dalam pelayanan, memuji memulia Tuhan, kemuliaan Tuhan dibawa dalam pelayanan. Keluarga itu sudah pasti. Istri menjadi pohon anggur, ya, menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah tangga. Anak-anak menjadi tunas-tunas pohon zaitun yang mengelilingi mejamu, dia cakap. Ya, mengelilingi mejamu. Ini arti dia luas ini. Ya, keluarga yang diberkati itu sebenarnya setiap kali ya ada zuriat, ya, mengelilingi meja itu kan menggambarkan tentang anak yang ramai. Ya, menggambarkan tentang anak yang ramai. Setiap kali ya ada zuriat yang hadir dalam keluarga itu, ya semuanya diberkati, ditambah-tambahkan. Tiap kali anak keluar, oh diberkati. Apa rahasianya? Tunduk dan takut akan Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Itu rahasianya, baru keluarga itu diberkati. Yang 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, sesungguhnya diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ketakutan itu sangat penting, ketundukan itu sangat penting bagi orang lelaki. Orang laki jangan terlalu ego, mementing diri sendiri. Orang laki jangan terlalu malas, ya, untuk mengelola kehidupan ke arah yang baik. Orang laki harus rajin bekerja, baik dalam pelayanan rumah tangga, mengurus rumah tangga, bertanggung jawab sepenuhnya. Itulah ketundukan ketakutan, tanggung jawab dalam pelayanan. Ya, orang laki merupakan seperti kepala laskar, kepala prajurit yang membawa para keluarganya, ya, untuk melayani Tuhan, untuk maju perang, ya, mengalahkan godaan, mengalahkan dosa di luar sana yang menggoda, mengalahkan semua nasir-nasir jahat dan apa saja perkara-perkara yang tidak baik menyerang keluarga itu. Kenapa keluarga itu selalu jatuh? Kenapa keluarga itu tidak menemukan solusi, tidak menemukan jawaban demi jawaban dalam keluarga itu setiap persoalan yang timbul? Ya, karena orang laki-laki yang diantar Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga itu tidak bertanggung jawab. Apabila ada masalah dalam keluarga, mereka seringkali melarikan diri. Seringkali mereka tidak mau bertanggung jawab kepada anak-anak mereka, kepada istri mereka. Dan mereka seringkali ya mengabaikan tanggung jawab mereka. Jadi seorang lelaki sebenarnya kan harus kuat, harus tabah. Lebih kuat daripada istri dia, lebih kuat daripada anak-anak dia. Karena dia adalah kepala rumah tangga. Seperti kepala laskar. Ya, yang menjaga keluarga dia. Dia yang mendahului segala permasalahan. Ya, bukan menolak-nolak istri, menolak anak-anak. Ya. Jadi ini yang digambarkan oleh firman Tuhan Mazmur Daud di sini. Seorang lelaki harus ada ketakutan terlebih dahulu kepada Tuhan. Macam mana kita membentuk anak-anak kita, istri kita, keluarga kita? Kalau kita sendiri melawan Tuhan, kalau kita sendiri tidak takut akan Tuhan, sudah pasti kita tidak dapat membangun keluarga kita, karakter keluarga kita ke arah ya kebaikan yang dapat memuliakan nama Tuhan dalam keluarganya. Jadi kita perlu ada ketundukan, ketakutan. Adalah orang yang pertama bertanggung jawab, menyusuri jalan-jalan Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, melakukan jalan-jalan Tuhan. Itu tanggung jawab seorang lelaki. Seorang lelaki itu harus gagah, harus berani di dalam keluarga mengelola, mengerjakan ya kebaikan-kebaikan, mengajar, tunjuk ajar, ya, memimpin keluarga dia ke jalan Tuhan. Lelaki itu berperanan penting dalam sebuah keluarga orang percaya. Ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Nah, memang ayat ini ditujukan ya kepada keluarga ya orang-orang Israel, bermula daripada tanah Sion atau kota Sion. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem, dia cakap, seumur hidupmu. Nah, apa artinya di dalam keluarga kita? Ya, bermula dalam kelompok kecil,
Akhirnya bermula dalam kelompok kecil dan akhirnya bermula daripada kelompok yang besar. Dari satu tempat ke satu tempat. Kalau kita menjadi berkat di Sabak, kita juga menjadi berkat di tanah semenanjung ini. Firman Tuhan ini berbicara, berkat itu ada di mana-mana. Dimanapun kita duduk, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita melayani. Ya bukan di Sion saja, kita juga menjadi berkat di Yerusalem. Bukan di Sabah saja, di tanah semenanjung ini pun kita akan menjadi berkat. Sekiranya kita ada ketundukan dan ketakutan yang benar di hadapan Tuhan dan melakukan sungguh-sungguh perintah Tuhan, melakukan sungguh-sungguh jalan-jalan yang Tuhan sediakan bagi kita, pasti keluarga kita diberkati. Karena ini merupakan rahasia. Kiranya Tuhan berkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi ada permulaan berkat itu. Dari satu tempat ke satu tempat, dari satu keluarga ke satu keluarga, dari keluarga kecil hinggalah keluarga yang besar. Dan akhirnya banyak bangsa diselamatkan. Karena bermula dengan tunduk dan takut akan Tuhan, bermula daripada keluarga yang kecil itu. Itu sebab apabila kita berada dalam pelayanan, kita jangan memandang kiri kanan belakang, jangan tengok orang. Kita hanya tengok Yesus. Nah ini pengalaman saya di Johor ini. Apabila ada gereja, cawangan gereja kita gulung tikar, bankrupt, tutup gereja, tutup pelayanan. Ada pula para hamba Tuhan, ya, yang satu jenama dengan gereja dengan saya, ya sudah pindah ke gereja lain. Apabila dia melihat gereja ini tiada apa-apa, ya tiada laus daripada pusat, dan tidak melihat ya keistimewaan, tidak melihat pulangan-pulangan yang menguntungkan, kemungkinan itu bukan semua orang bertahan dengan gereja yang dia tidak dapat apa-apa daripadanya. Nah ini juga tuntutan Tuhan sebenarnya. Adakah kita bertahan dalam situasi seperti ini? Apatah lagi di musim COVID-19 ini. Ya, mungkin banyak allowance pastor terputus dan sebagainya. Tapi bagi seorang hamba Tuhan, ya, kita tidak perlukan, ya, gaji yang besar daripada pusat gereja, daripada gereja yang kita layani. Tak perlu. Ya, dan sebab itulah setiap gereja itu pentingnya memberi kelonggaran supaya para hamba Tuhannya dapat bekerja, dapat melayani, ada kebebasan seperti saya. Kalau ada kebebasannya, senang kita melayani. Kita tidak membebankan gereja pusat, tidak membebankan jemaat atau sesiapa saja. Namun pelayanan tetap dapat diteruskan. Ya, sesuai dengan talenta yang ada, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan memberi kita kesehatan, boleh bekerja, dan pelayanan tetap berjalan. Dan sebab itulah, ya, kerinduan setiap orang yang dari mulanya bervisi, bermisi, mempribadikan visi misi itu. Di Matius 28, 18, 19 dan sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Kata Yesus sebelum Yesus diangkat ke Galilea. Dan itulah visi misi yang saya pegang pada saat ini. Dan sebab itulah saya percaya kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan saya percaya, ya, setiap pelayanan yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia, dan kita akan melihat kebahagiaan yang luar biasa seumur hidup kita. Selagi kita hidup, selagi kita melayani, taat setia melayani Tuhan, kita akan melihat kebahagiaan itu kepada bangsa kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ayat yang terakhir, dan melihat anak-anak dari anak-anakku damai sejahtera atas Israel. Ini kerinduan yang besar. Setiap orang percaya ada kerinduan yang besar seharusnya untuk melihat generasi ini, anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, semua ini atas kebaikan Tuhan, adalah berkat kuasa Tuhan yang menyertai pelayanan kita semua.
Dan inilah jalan-jalan yang sedang Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada setiap keluarga untuk menjadi keluarga yang gemilang, yang terbilang, yang bahagia selamanya. Ya, jadi di dunia ini mungkin kita susah-susah dulu. Ya, itu perkara biasa dalam pelayanan. Tiada perkara yang mudah. Namun kebahagiaan itu adalah yang terpenting dan akan dikecapi oleh semua orang yang bertahan di dalam pelayanannya. Walaupun bermacam-macam situasi yang dihadapi, tapi dia bertahan karena dia tahu visi dan misinya. Dia tahu dia menuju kemana. Nah, akhir kata daripada saya, ya sebagai kata mutiara daripada kita semua yang sedang melihat video ini. Kalau kita mendapat berkat, pangkat, duit, nama, kekayaan, kemewahan, dan apa saja, sekali lagi saya katakan, itu merupakan bonus. Diguna pakai untuk pelayanan, ya, tapi bukan tujuan untuk masuk surga. Semua itu adalah bonus, dipakai untuk keperluan di dalam pelayanan, tapi bukan tujuan utama bagi mereka yang bervisi dan bermisi. Tujuan utama kita mau sampai ke surga. Nah, itu tujuan utama pelayanan kita. Kalau orang memahami konsep ini, visi misi ini, kalau orang memahami perkara ini, orang tidak takut rugi dalam dunia ini. Bahkan orang tidak akan memandang apa saja berada di depan dia. Satu yang Tuhan pandang. Ada satu yang para keluarga yang harus pandang, yaitu memandang Tuhan. Karena Tuhan juga satu yang dia pandang adalah keluarga yang taat setia mengikuti dia sampai akhir hidup mereka, untuk dipanggil kepadanya, kembali kepadanya. Jadi terima kasih para sahabat pelayan yang saya kasih dalam Tuhan. Ini saja perkongsian kita pada pagi ini, dan Tuhan memberkati kalian.